Mampukah kita membangkitkan Nur Muhammad SAW dengan cara yang benar dan tepat dalam batang tubuh kita? Nggak mungkin, susah kalau Islam yang sudah ajarkan. Apa? Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Salah satu manfaat salawat adalah mengaktifasi stem cell di tubuh kita. Nggak usah susah-susah Bu ngambil dari sini Bu. Masya Allah. Memang nggak bisa cuman sekali. Kenapa? Stem cellnya itu, bayangkan ini jantung nih Bu ya. Di antara semua sel, stem cellnya itu kan satu. Entah di mana letaknya secara anatomi. Itulah makanya salawatnya harus berulang-ulang supaya nyari dulu dia. Kalau stem cell sudah kena teraktivasi dengan salawat, maka sel yang lain terinduksi. Makanya langsung teraktivasi semua. Sehat jadinya. Ya. Termasuk wajah kita Bu. Tenang. Banyak yang cari juga kosmetik stem cell ya Bu. Stem cell apa tuh? Domba. Saya mau cerita sedikit. Saya pernah cerita ini di depannya ibunya Mas Bim Bim Sleng ya, Bunda Ivet ya. Beliau itu umurnya 78 tahun Bu, tapi masih bercahaya mukanya ya. Waktu saya cerita gini dia begini, ya Allah dong, kan gayanya gitu tuh Bunda Ivet tuh ya. Pantesan apa Bun? Nenekku tuh ajarin aku sejak aku kecil, masih gadis gitu ya, kayak anak-anak kita gitu ya. Kalau bercermin suruh baca salawat. Terus tambahan doanya, ya Allah ya, aktifkan Nur Muhammad di wajahku, begitu. Tanpa dia tahu bahwa itu mengaktifasi stem cell, dia lakukan terus. Saya bilang udah tepat itu Bun, udah tepat. Kenapa? Karena kita bicara, kita sudah salawat dan kita doa untuk mengaktifkan stem cell yang di muka, maka dia 78 tahun ya Allah Bu, masih begini juga nih, begitu juga. Karena dia dampingi anaknya, bayangin ya. Makanya rock musik, musik grup band Sleng itu diberkahi Allah. Kenapa? Dia ya ibunya jadi manajernya. Satu-satunya band musik di dunia yang manajer ibunya yang pertama kali adalah Sleng. Tahun 2008 dapat hadiah, dapat award dari Boston. Ya. Nah, tapi yang saya mau cerita adalah beliau waktu saya cerita ini dia bilang, ya Allah, pantesan tuh dok lihat nih tempat bunda nih, gitu. Ya, masih kuat ya? Iya. Dalam hati saya, gua gitu antar. Udah salawat, tapi belum ada lagi doa yang ya Allah aktifkan Nur Muhammad di wajahku. Gitu nak. Pasti kamu cantik terus. Ya. Oh. Bisa begitu ya Bu? Begitu juga kalau ada bagian-bagian tubuh kita yang saat itu kurang nyaman, segeralah bersalawat, pegang Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, terus memang harus berulang-ulang. Kenapa tadi sepakat dulu? Karena stem cellnya akan dicari dulu untuk dia diaktifasi. Ya, orang tua kita sakit, misalnya kayak mama sakit tuh Bu Vera, misalnya salawat itu dalam rangka apa? Ngecar stem cellnya. Entah dibelai-belai, kalau misalnya tangan kita tiba-tiba berhenti, diamkan saja di situ. Kayak tadi itu, bacaan salawat, Allahumma sholli. Apapun salawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terus Allahumma sholli, ya. Dan yang luar biasanya lagi, selain badan kita itu mencari stem cell, karena sudah teraktivasi, nyala energinya bergetar, keluar lagi berpancar dari tubuh kita. Kemana? Jumpa Rasulullah. Karena Rasulullah sekarang pun sudah menjadi cahaya kembali. Makanya Rasulullah setiap ada yang bersalawat, Rasulullah kenal. Kenapa? Cahaya kita, badan bioplasmi kita berjumpa Rasulullah. Badan kasar memang nggak ketemu, tapi ini yang keluar nih.
Rasulullah tahu, wah, hari ini Bu Vera 100 kali bersalawat untukku. Dikenalin. Bayangkan, belum lagi nanti kita mendapat syafaat di akhirat. Salawat memberi syafaat untuk kita di dunia dengan mengaktifkan stem cell tadi. Wah, asik Bu. Jadi nggak perlu ke dokter. Bila sakit berlanjut hubungi dokter. Bu, ke dokter oke, tetapi salawat dulu. Dan bahkan waktu ke dokter salawat terus. Kenapa? Dokter seneng. Kenapa? Nggak nyusahin kerjaannya. Ya kan? Kalau nggak bersalawat barangkali dikasih antibiotik yang dahsyat sekali. Dokter juga takut sebetulnya ngasih obat terlalu tinggi, Bu. Komplikasi kemana-mana gitu. Tapi kalau misalnya memang secara organ laboratorium kita sakit, tapi karena ahli salawat, dokter juga senang. Ya udah ya, amoxicillin aja, gitu, beres. Padahal sesungguhnya kalau dia tidak bersalawat, antibiotiknya harus dibom yang tingkat tinggi, rusak lagi tubuh yang lain, kan gitu. Enak lagi kalau dokternya udah ngasih obat, terus kasih ada lagi resep tambahan apa? Baca salawat ya. Nah, gitu toh. Ya Allah dong. Kalau perlu, maaf, yang ini nggak perlu pakai BPJS. Baca salawat, murah meriah, gratis, ya kan? Bisa sepakat dulu Bapak Ibu? Memang ada ikhtiar-ikhtiar, tetapi dengan mengaktifkan dengan sendirinya stem cell karena kita rajin salawat, ikhtiarnya tidak susah. Ikhtiarnya mendapat keringanan. Kenapa juga kalau kita mau membuka doa suruh salawat dulu? Supaya sinyalnya panjang, Bu. Nge-broadcast pesan gampang, 4G, nggak 8G. Kan gitu. Makanya selalu pembuka doa sebelum Al-Fatihah baca salawat. Kenapa? Sinyalnya panjang. Ya, iya, awal dan akhir. Biar sinyalnya panjang. Jadi apa harapan, apa pesan yang kita broadcastkan, baik pikiran, perasaan dan niatan-niatan doa kita itu terbroadcast dengan cepat. Ya, ini baru cerita tentang stem cell. Dan Rasulullah juga menjanjikan ya benefit atau manfaat dari begitu banyaknya salawat. Ya, kita lihat sedikit sebentar lagi. Ya, oh ini tadi yang kita bilang syahadat ruh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi pada saat kita mau mengaktifkan stem cell dalam tubuh kita, salawat plus syahadat ruh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hari ini ada yang tidak nyaman badan ibu? Bagian mana Bu? Tunjuk coba. Sini ya. Nah, ibu baca salawat dan syahadat ruh di situ. Ada yang sakit hati? Kalau itu usapnya seluruh badan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Karena nggak tahu di mana rasa sakitnya itu kalau lagi sakit hati. Ya, next lagi. Nah, syahadat jasad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kita baca setiap kapan Ibu? Pembaharuan syahadat setiap iya, ya. Tambahkan syahadat ruhnya, ya. Next lagi. Kemudian Rasulullah berjanji ya, barang siapa yang berdoa setelah mendengar azan, hafal nggak Bu? Hah? Allahumma rabba hazid dawatit tammah wassalatin hati Muhammadanil asila wal fadila wa ba'atsum maqamam mahmunanil lazi wa'atta. Biasanya ada di hadis lain innaka, ya. Apa kata Nabi? Niscaya dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kalimatnya niscaya. Apa itu niscaya Bu? Ya pasti. Niscaya. Yang boleh ngomong gitu Rasulullah soalnya. Niscaya. Makanya sebetulnya tuh anak-anak sekolah tuh ahli surga tuh nak. Ya, kalau habis dengar azan kan disuruh baca rame-rame ini kan. Walaupun masih gaya anak-anak kan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Gitu-gitu. Tapi itulah ya, itulah membuat habituasi. Ingatkan kalau dia tidak di sekolah gitu loh Bu.
Kadang-kadang mereka hafal di sekolah, pas keluar sekolah nggak dipakai, sayang ya. Lanjut. Kemudian apa yang paling simpel lagi? Kata Nabi, barang siapa yang membaca salawat untukku pada waktu subuh sebanyak 10 kali, pada waktu sore sebanyak 10 kali, maka ia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat. Pagi berapa bu? Sore? Itu paling simpel dah. Bukan di kalimat ini, bukan waktu sholat subuh, bukan. Waktu artinya bisa dilakukan juga di luar. Ya, subhanallah. Apalagi plus. Wah, 10 pagi 10 sore aja Rasulullah sudah menjanjikan. Bagaimana sih Bu Aisyah? Ya, menurut beberapa buku alam barzah, kira-kira posisi Rasulullah begini nanti. Next lagi. Ya. Kan kita semua berdasarkan surat Maryam ayat 7172, ya. Kita kan akan ke neraka dulu, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah satu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi kita harus ke neraka dulu, ya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi kita pasti ke sini dulu semua. Nanti seleksinya dengan sirat. Jembatan itu seleksi. Seleksi bersama masuk surga. SBMS. Bukan SBMPTN, ya. Menurut Allah jelas ini Maryam 7172. Makanya kenapa kita selalu minta tolong sama Rasulullah, minta syafaat. Kenapa? Karena nanti Rasulullah berdiri di ujung sini. Ya, next. Situ. Waktu kita mau lewat, Rasulullah hafal siapa yang rajin salawat. Nanti Rasulullah akan bilang nanti, ya Rob, selamatkan fulan bin fulan, selamatkan. Tentunya ya itu tadi Rasulullah akan hafal pada kita yang melakukan salawat. Kenapa? Karena badan bioplasmik kita menuju Nur Muhammad kembali, dan itu dihafal. Maka rugi kalau kita tidak melakukan saat ini juga. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya. Bu Aisyah, kalau ada kata wa ala alihi wa sahbihi ajmain, kira-kira kemana? Cahayanya ke sana juga. Selain Nabi Muhammad yang kenal, Siti Aisyah pun kenal kita. Mau nggak ibu dikenal sama Siti Aisyah binti Abu Bakar, bukan binti Dahlan? Ya. Dikenal oleh Siti Khadijah, dikenal oleh Siti Fatimah, dikenal juga kembali oleh Umar. Bahkan Umar makin senang sekali, noh nih watak gue nih lewat nih, gitu. Ya, tapi inilah, ini kisah dari buku Alam Barzah. Posisi Rasulullah. Kenapa makanya kita minta, ya Allah, minta syafaat ya, yang hanya bisa memberikan syafaat yaitu Nabi Muhammad SAW untuk yang di sini. Sepakat dulu Bu? Insya Allah saya yakin ibu-ibu sudah dawam untuk melakukan salawat. Ini hanya cerahkan sedikit saja. Oh, ternyata begitu banyak manfaatnya, ya. Jadi nggak usah terlalu panik kalau nggak seperti orang-orang pada nyimpen plasenta ya, gue gimana? Nggak usah panik, ya. Atau mungkin dengar-dengar ya artis-artis katanya pakai makeup stem cell gitu. Nggak usah panik, tenang aja. Ya, tenang saja, nggak apa-apa Bu. Apa yang kita lakukan? Salawat. Kan asik ya? Iya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya Bu? Iya. Jadi salawat atas Nabi yang sering kita untuk junjungan Nabi besar kita itu kita lakukan setiap hari. Sholat. Dan sehari-hari. Sama pasangan atau bagaimana dengan yang bersalawat? Bagaimana dengan yang bersalawat seperti di musola, masjid, yang salawat seperti ibu-ibu
mengacangkan itu apa bedanya tuh? Sama, nggak ada beda. Mbak Wiwi minta sistem saraf tepi boleh? Makanya salawat ini itu luar biasanya, bisa diucapkan datar, bisa diucapkan sir, bisa diucapkan zahir, bisa dilagukan, bisa dibuatkan lagu. Ya, kenapa kalau dibuatkan lagu? Ya, kita belajar tentang sistem saraf ya, saya ingat ya. Jadi otak kita kan ada dua ya Bu, yang kanan main kiri kan? Pegang dulu, pegang Bu, yang kanan pegang. Nah, yang kanan. Yang kiri pegang. Nah, bagi duanya persis garis tengah. Ingat, tidak ada kaitannya dengan rambut belah pinggir. Jangan merasa yang belah pinggir merasa kecil sebelah, enggak. Jadi begini. Masih ingat ilmu dulu. Otak kanan mengatur tubuh yang yes. Otak kiri mengatur tubuh yang. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mau mengaktifkan otak, kita gerakkan tangan kanan, maka yang aktif otak. Kita gerakkan tangan kiri, maka yang aktif. Kalau dua-duanya coba. Apa yang terjadi? Yang mana yang aktif? Dua-duanya. Makanya kalau ibu lagi galau, sedih, capek, gembira ya, merasa gimana, bergeraklah. Untung umat Islam ibadah khususnya sholat yang bergerak. Bayangkan di dalam gerakan-gerakan itu ada tuntunan salawat. Apa nggak nyala itu? Apa nggak nyala itu stem cell di dalam tubuh? Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ada ini nih. Saya sering banget kalau modul kita kan kita belajar ini ya. Ini sistem saraf tepi nih Bu. Ini yang saya bilang, otak kanan ke kiri, otak kiri ke kanan. Ini sistem saraf kayak kabel telepon. Ibu baca bismillah itu jalan, ibu baca salawat itu jalan, ibu ngebatin apapun dia jalan. Ya, jadi yang diminta adalah yang kita ucapkan, yang kita batinkan hendaknya yang baik-baik. Indah lagi kalau memang Allah yang tuntun. Ya, jadi seperti itu Bu ya. Mau dinyanyikan, dilagukan. Kenapa? Salawat boleh dilagukan karena syair ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad itu kerja otak kiri karena otak bahasa. Nanti pesannya jalan di kanan. Otak kanan itu salah satu kerjanya adalah musik. Sehingga kalau salawat ini kita nasyidkan, kita lagukan, maka nanti kerja otak kanan. Jadi pesannya jalan di kiri. Maka banyak sekali nasyid-nasyid salawat yang kalau kita senandungkan akan jalannya lebih powerful ke badan kita. Apalagi kalau kita mau tujukan, ya Allah, ya saya niatkan nasyid salawat ini untuk apa? Menggembirakan hatiku misalnya. Atau juga misalnya maaf sedang kena lever gitu ya, salawatkan lever dengan harapan stem cell di lever itu dia teraktivasi. Itu semua boleh diucapkan karena akan jalan itu. Dia nyari. Sepakat dulu ya? Ya seperti itu ya Bu. Baik, terima kasih ya. Kita sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita betul-betul jadi ahli salawat ya Bu ya. Alhamdulillah, amin. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin ya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.